pagi guys, kami masih di hotel. Udah jam 7.30 dan kami lagi prepare untuk naik ke Werebo. Kami juga sedang menunggu travel untuk menjemput kami untuk naik ke Werebo. Pagi yang cerah di Labuan Bajo terasa seperti halaman pertama dari sebuah cerita perjalanan kami hari ini. Jadi kita sudah check out dari Hotel Matahari, sekarang kita lagi nunggu di depan, nunggu jemputan dari mobil travelnya. Sudah 2 malam kami menginap di Hotel Matahari. Hotelnya cukup nyaman dan sesuai dengan harganya. Walaupun terlihat di beberapa bagian masih dilakukan renovasi. Untuk ke Werebo hari ini, kami menggunakan jasa tour travel dari Sailnesia dengan biaya per orangnya Rp1.850.000. Karena tadi sudah sekalian check out dari hotel, jadi kami harus mencari tempat untuk menitip koper kami. Kita nitip koper dulu di kantor travelnya guys. We have to get lunch in Dintor Village before Denge Village. We will get the lunch there, and that's why I said the time is flexible, because depend of us. Depend how fast of our car. Oke, kita berangkat. Ini teman-teman rombongan kita. Kita 2 mobil. Ini mobil kita. Itu mobil kamu. Nah, ini Mr. Sandro. Oke, kita sudah berangkat menuju ke Werebo. Setelah mendapat briefing singkat dari Mr. Sandro, kami pun memulai perjalanan menuju ke Werebo. Waktu tempuh diperkirakan memakan waktu kurang lebih 4 jam. Perjalanan dari Labuan Bajo menuju Werebo dipenuhi jalan berkelok-kelok yang memeluk perbukitan Flores tanpa henti. Setiap tikungan membuka pemandangan baru, kadang lembah hijau di bawah, kadang deretan bukit kering yang memanjang seperti gelombang. Mobil harus melambat di beberapa titik, jalan menanjak, tikungan, lalu tiba-tiba menurun tajam. Kita juga melewati rumah-rumah warga yang tampak sederhana namun terlihat hangat dan hidup. Saat akan memasuki daerah Lembor, kita dihadirkan hamparan sawah luas membentang rapi seperti karpet hijau yang tak berujung. Di depan, bukit-bukit menjulang perlahan, tidak terlalu tinggi namun cukup untuk menjadi latar yang memperindah pandangan. Perpaduan antara luasnya sawah dan kokohnya bukit di depan menciptakan pemandangan yang begitu asri, indah, dan sulit untuk dilupakan. Tak lama kemudian kita akan melewati ibu kota kecamatan Lembor. Secara umum, jalan dari Labuan Bajo sampai ke Lembor beraspal mulus. Dan di pertigaan jalan berbelok ke kanan menuju ke arah Nangalili. Suasana perjalanan mulai berubah, jalan mulai menyempit, dan di beberapa titik kita akan melalui jalan-jalan berlubang serta jembatan kayu sederhana yang saat kita melewati jembatan itu biasanya akan terasa sedikit bergetar. Rintik hujan turun menemani perjalanan kami, membawa kesyahduan dan kehangatan. Di sisi jalan, laut tampak lebih gelap dari biasanya. Permukaannya beriak halus diterpa hujan, sementara kabut tipis menggantung rendah di atas air, membuat batas antara laut dan langit seakan menyatu. Meskipun hujan, pemandangan justru terasa lebih dramatis.
Perjalanan di tepi laut ini menghadirkan kesan tenang sekaligus syahdu, seolah alam ikut mengantar langkah menuju pedalaman Flores dengan irama yang lembut dan menenangkan. Dari kejauhan tampak siluet Pulau Molas berdiri di tengah laut, seolah ikut menyambut kedatangan kami. Jadi kita berhenti sebentar untuk berfoto. Ini di belakang kita ada Pulau Nuka Molas. Itu bentuknya seperti putri yang lagi tidur menghadap atas. Nah, indah banget ya guys. Yuk kita foto. Pulau Molas adalah sebuah pulau kecil yang berada di perairan lepas pantai selatan Flores. Memiliki julukan sebagai Jurassic Park-nya Indonesia dan saat ini menjadi destinasi populer di Flores. Nah, itu dia guys, pulaunya. Setelah berhenti sebentar untuk mengambil foto, kami melanjutkan perjalanan. Momen menyusuri tepi laut dengan Pulau Molas di pandangan menjadi salah satu bagian paling indah sebelum rute berbelok menjauh dari pantai, naik ke perbukitan, dan membawa perjalanan masuk lebih dalam ke pedalaman Flores menuju Guayrebo. Kita sampai di resto terakhir. Sini kita istirahat sekaligus makan. Itu restonya ada di tepi sawah. Setelah ini baru kita lanjut untuk naik ke desa Guayrebo. Pemandangannya sini bagus guys. Itu Nuka Molas. Wow, bagus pemandangannya guys. Ada bunga-bunga. Di desa Dintor kami berhenti untuk makan siang. Kami makan siang di Thalia Resto. Bangunannya tidak mewah namun bersih dan teduh. Makan siang di tengah hamparan sawah yang menguning dengan view Pulau Molas yang begitu indah dan mempesona. Kita sudah selesai makan. Sekarang melanjutkan perjalanan ke desa terakhir sebelum mendaki, namanya Desa Denge. Oh iya guys, makan siang tadi sudah ditanggung oleh agen travelnya ya, jadi kami tidak membayar lagi untuk biaya makan. Perjalanan dari Dintor menuju Denge dihiasi deretan rumah-rumah warga yang berdiri di sepanjang jalan. Rumah-rumah itu tampak sederhana, berjajar mengikuti kontur jalan yang naik turun, seolah menyatu dengan alam di sekitarnya. Dari deretan rumah warga, pemandangan perlahan berubah menjadi sawah bertingkat kecil yang menghiasi sisi jalan, sebelum akhirnya terbuka luas menjadi deretan bukit-bukit indah yang menemani perjalanan tanpa henti di sepanjang jalan. Oke guys, kita sudah di tempat ojek. Yuk, sana dulu. Yang mana? Akhirnya kami tiba di desa terakhir Denge di sebuah parkiran. Dari sini kami akan melanjutkan ke pos 1 Guayrebo menggunakan ojek motor. Untuk ongkos ojeknya sendiri per orangnya 100.000 naik dan turun. Tapi kami sudah ditanggung agen travel lagi, jadi kami tidak perlu membayar ojek. Waktu tempuh naik ojek ini kurang lebih 10-15 menit tergantung situasi dan kondisi cuaca. Jalurnya bukan jalur aspal mulus, melainkan jalan berlubang yang sempit, menanjak, bahkan berlumpur jika habis hujan. Pegangan tangan otomatis mengencang, badan condong mengikuti arah motor agar tetap stabil. Di sisi jalan kadang terlihat jurang kecil atau lereng curam yang membuat adrenalin ikut naik.
Meski jalurnya ekstrim, pemandangan di kiri dan kanan sangat indah. Hutan lebat, udara sejuk, dan suara alam yang jelas terdengar. Ini bukan sekedar transportasi, tapi bagian dari pengalaman menuju Wairebo yang tidak terlupakan. Oke guys, kita sudah naik ojek tadi. Sekarang kita ada di pos 1 Wairebo. Kita akan mulai mendaki.